Ya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan asimtot karena kemarin ada yang bertanya masih bingung bagaimana menentukan asimtot dari fungsi logaritma. Nah, kalau kita perhatikan untuk soal yang A, ini ada B dan C ya. Ada 3 soal cara untuk menentukan asimtot. Kalau kita perhatikan grafik 2 log x plus 1, ini adalah grafiknya. Asimtotnya yang mana? Asimtotnya kalau untuk fungsi logaritma dia selalu tegak lurus seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan grafik yang hanya didekati oleh garis yang didekati oleh grafik fungsi ini hanya adalah sumbu y ini atau garis x sama dengan 0. Maka asimtotnya itu adalah garis x sama dengan 0 atau bisa dituliskan sumbu y ya. Jadi silahkan boleh tulis dua-duanya, boleh tuliskan salah satunya saja, sumbu y boleh, ibu sudah benarkan, atau garis x sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang soal B, itu fungsi gx sama dengan 3 log dalam kurung x kurang 2. Nah, kalau seperti ini, grafiknya yang ini ya. Nah, berarti asimtotnya itu yang tegak yang ini. Nah, yang mendekati grafik 2 log dalam kurung x kurang 1, sehingga asimtotnya itu adalah x garis x sama dengan 2. Nah, di sini sudah dijelaskan di buku ini ya. Asimtotnya adalah garis x sama dengan 2 untuk yang fungsi gx sama dengan 3 log dalam kurung x kurang 2. Selanjutnya yang C itu adalah grafik fungsi 2 log dalam kurung x plus 3. Nah, ini adalah grafiknya. Asimtotnya itu adalah yang ini, garisnya. Garis yang didekati oleh grafik fungsi tapi tidak sampai berpotongan, itu yang disebut dengan asimtot. Tegak ya, seperti ini. Jadi kalau untuk logaritma itu asimtotnya pasti tegak. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan kalau untuk yang eksponensial dia datar gini. Nah, datar. Kalau untuk logaritma dia selalu tegak ya. Itu bedanya eksponen dengan logaritma. Nah, mudah-mudahan bisa jelas ya sampai di sini. Oke, nah sekarang dari hasil pembelajaran kita hari ini bisa Ibu simpulkan bahwa yang pertama, ini akan Ibu jelaskan ya, bagaimana cara kita dengan mudah menentukan kemonotonan, asimtot, dan titik potong tanpa harus menggambar sebuah grafiknya. Yang pertama, kita lihat basisnya. Kalau untuk logaritma basisnya yang ini ya, yang di atas itu dinamakan dengan basis. Ini numerus. Hanya cukup kita melihat basisnya saja. Kalau basisnya nilainya lebih besar dari 1, otomatis fungsi monotonnya naik. Kalau basisnya nilainya antara 0 dengan 1, berarti fungsi monotonnya turun. Nah, kalau kita perhatikan 2, 3, 2, 3. Di sini dia nilainya kan lebih besar dari 1, otomatis monoton naik. Nah, ada satu contoh yang Ibu berikan tadi kan 1/2. Terlihat bahwa itu dia monoton turun. Nah, karena pas 1/2 itu kan nilainya antara 0 dengan 1. 0,5 itu kan nilainya antara 0 dengan 1. Nah, kecuali misalnya gini, bukan berarti setiap pecahan itu dia monoton turun ya. Contohnya saja misalkan 5/2. 5/2 itu kan lebih dari 1, berapa kan? 5/2 2, berapa kan? Nah, 5/2 itu kan nilai basisnya lebih besar dari 1. Karena 2, berapa. Nah, jadi hati-hati di situ ya. Takutnya nanti tiba-tiba ada nanti soal 5/2 log x. Nanti oleh kalian nggak cari dengan menggunakan cara hanya melihat soalnya saja, jadi kalian tulis di situ monoton turun. Padahal 5/2 itu kan hasilnya 2, berapa, nilainya lebih besar dari 1 kan. Berarti dia monoton naik. Nah, hati-hati di situ. Jadi harus dilihat kalau nilainya lebih besar dari 1, berarti dia monoton naik. Kalau dia nilainya antara 0 dengan 1, dia monoton turun. Oke, selanjutnya untuk menentukan asimtot, kalau dia tidak diberikan tanda kurung, otomatis asimtotnya, nah ini kita perlihatkan ya. Kalau tidak ada dikasih tanda kurung ya, 2 log x. 2 log x otomatis asimtotnya sumbu y atau garis x sama dengan 0. Kemudian 3 log x kurang 1. Nah, ini kan tidak ada tanda kurung nih di x kurang 1-nya. Berarti asimtotnya pasti sumbu y atau garis x sama dengan 0. Kemudian 1/3 log
X kurang 2. Ini tidak ditanda kurung juga yang X kurang 2-nya. Berarti asimptotnya itu adalah sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Nah, kalau untuk yang ada tanda kurungnya, berarti kita cukup mengambil X plus 1-nya saja ya. X plus 1-nya. Nah, asimptotnya lawan dari plus 1-nya itu ya. Atau gini aja caranya. Jadi kita ambil yang dalam tanda kurung ini. X tambah 1 ya, yang ini sama dengan 0. X sama dengan min 1. Nah, berarti asimptot dari 3 log dalam kurung X plus 1 itu adalah garis X sama dengan min 1. Nah, kemudian untuk yang sepertiga log X kurang 2, berarti kan X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2, berarti asimptotnya adalah garis X sama dengan 2. Jadi kalau untuk yang tidak pakai tanda kurung, dia pasti sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Kalau ada tanda kurung berarti kita ambil dari sini untuk mencari asimptotnya ya. Nah, contohnya lagi misalkan gini. 1/2 log dalam kurung 2X kurang 1. Ini monoton apa? Monoton turun. Berapa asimptotnya? Kita tinggal ambil 2X kurang 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Bukan ini ya. Bukan garis X sama dengan 1, hati-hati di sini. Nah, kita ubah aja dulu. Berarti untuk asimptot 1/2 log dalam kurung 2X kurang 1 itu adalah garis X sama dengan 1/2. Jadi jawabannya yang benar yang ini. Nah, takutnya nanti kalian nanti hati-hati jika di sini teliti. Takutnya nanti garis X sama dengan 1 kalian buat. Padahal garis X sama dengan 1/2 karena ada 2 di depan X ini kan. Nah, begitu juga yang ini ya. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, skala 1/2 log dalam kurung X kurang 1, X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1, berarti asimptotnya itu adalah garis X sama dengan 1. Nah, kemudian cara kita menentukan titik potong. Nah, kalau titik potong ini kalau ada tulisan 1,0, bukan 1,0 ya, maksudnya pokoknya kalau ada nolnya lah di sini, atau 0,2, pokoknya ada nilai 0 di X-nya atau di Y-nya, berarti itulah titik potongnya. Oke, demikian kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari sini. Ini tanpa kita menggambar grafiknya untuk mempermudah kalian. Siapa tahu nanti ada soal, jadi tidak usah. Siapa tahu nanti ada soal gini, tentukan asimptot dari fungsi ini. Nah, jadi tidak usah menggambar, cukup hanya kalian lihat fungsi grafiknya saja. Nah, kecuali nanti ada disuruh mau menggambar grafik, ya kalian harus juga belajar menggambar grafiknya, harus belajar cara menentukan nilai-nilainya, kemudian membuat tabelnya. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Dan Ibu ingatkan kembali untuk tugas ya. Jadi tugasnya dikerjakan batas waktunya selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu ini Ibu minta tugasnya kalian membuat video mengenai menggambar grafik fungsi logaritma. Jadi contohnya seperti ini ya. Nanti saya akan share di grup nama-nama yang akan mengerjakan soal. Misalkan gini, soal nomor 1, 2, misalnya soal yang untuk 1/2 log X kurang 1 ini itu dikerjakan oleh 5 orang. Tapi kerjakannya perorangan ya, bukan per kelompok. Atau kemudian misalnya 2 log X kurang 4, ini soalnya. Ibu berikan soalnya ini untuk ke 5 orang. Jadi satu orang, tiap-tiap orang itu masing-masing menjelaskan tentang soal yang ini. Jadi tugasnya bukan per kelompok tapi perorangan ya. Nah, nanti tugas yang ini nanti akan Ibu share melewati WA group kalian masing-masing. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian harus tonton video pembelajaran saya ini dulu untuk memahami materi yang saya jelaskan. Ya, oke. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk kita materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Jangan lupa untuk tetap belajar, ya. Jangan hanya menonton tapi tidak mencatat. Nah, apa yang saya jelaskan ini kalian catat kembali di buku kalian untuk rangkumannya, ya, materi kita, supaya nanti bisa kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian dipelajari ulang kembali
apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Oke, demikian yang Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk tetap selalu belajar ya di rumah, dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan selama masa pandemi ini. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semua. Oke, Ibu ucapkan selamat pagi untuk kita semua dan selamat belajar. Terima kasih.